penting untuk reformasi, poin-poin penting untuk misi, poin-poin penting untuk kehidupan yang harus tunduk dan takluk kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, saya pikir saya akan mulai dulu daripada hari reformasi. Hari ini adalah hari reformasi. Hari ini adalah hari di mana kita memasuki perjalanan yang mendekati akhir daripada reformasi. Saya katakan mendekati akhir karena memang sekarang kita sedang ada di dalam penghujung sebuah perjalanan. Nah, reformasi oleh Martin Luther itu pada 1517. Itu berarti sekarang 504 tahun sudah kita berjalan dalam pergerakan reformasi. Reformasi itu artinya sebuah pembaruan yang dimunculkan, yang dideklarasikan, yang disampaikan karena keadaan dunia waktu. Gereja karismatik Pentakustal yang lahir pada tahun 30 Masehi, 30 Masehi adalah gereja yang tertua, diambil alih oleh pemerintah Romawi. Lalu setelah diambil alih oleh pemerintah Romawi, sistem karismatik dan Pentakustal dirubah dengan sistem indulgensia atau sistem manusia, atau sistem yang diterima otak tapi tidak diterima oleh Tuhan, yang disebut indulgensia sistem. Peraturan-peraturan manusia yang menggantikan peraturan ilahi. Jadi contoh sederhananya begini. Waktu Kisah Para Rasul pasal 2 ada, dan saya sudah baca, itu permulaan gereja lahir ke bumi. That's first time church grew on the earth. Itu pertama kali gereja tumbuh di atas bumi. Dan waktu gereja tumbuh, mereka melakukan apa yang Yesus bilang. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka kabar Injil. Tujuan kabar Injil adalah mengangkat orang kepada keselamatan hanya oleh nama Yesus, oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh rahmat, oleh firman Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Prinsip ini, prinsip reformasi ini yang dituangkan di dalam apa yang ditulis dalam Pancasola atau 5 sola, yaitu sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Christo, dan sola Deo Gloria. Jadi gerakan Pentakosta karismatik itu pada awal gereja itu adalah gerakan di mana 5 hal ini berlangsung di dalam kehidupan jemaat. Hanya oleh anugerah orang diselamatkan, hanya oleh firman Allah orang bisa hidup dan orang ditebus, dikuduskan, hanya oleh iman sola fide orang itu masuk ke dalam pengampunan, penyucian dan kelepasan, dan oleh Kristus kita mendapatkan pengampunan dan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Itu Pancasola atau hanya ada 5 hanya yang dipakai, yang digunakan di dalam gereja mula-mula. Tapi waktu pemerintah Romawi ambil alih pada tahun 325 Masehi, lalu Pancasola ini diubah. Pancasola ini tidak dipakai lagi. Hanya oleh anugerah diubah menjadi hanya kamu bayar uang pengampunan dosa. Hanya oleh firman Allah diganti hanya perkataan keputusan Paulus lah
dosanya dihapuskan. Dan yang sangat menarik bahwa hanya oleh Kristus kita ditebus, diselamatkan. Waktu itu semua diarahkan kepada pemerintah tertinggi, Paulus sebagai pengganti Allah, pengganti Kristus. Kalau dia bilang kamu diampuni, kamu masuk neraka, jadi Kristus digeserkan lalu digantikan dengan kepemimpinan Paulus waktu itu. Lalu seluruh kemuliaan sudah bagi pemerintahan Paulus. Maka itu Martin Luther dengan 95 dalil, saya coba ambil beberapa dalil yang saya ingin baca. 95 dalil itu saya sudah baca berulang-ulang kali, dan saya rasa saya perlu menyampaikan kepada saudara beberapa dari 95 dalil itu yang mengakibatkan Martin Luther berani mempersembahkan nyawanya untuk sebuah perubahan, untuk sebuah reformasi, untuk sebuah misi pembaharuan, untuk sebuah misi di mana orang harus diantar kepada keselamatan dan bukan diantar kepada manusia. Sebab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Paulus, itu bukan hasil usahamu. Kasih karunia itu bukan otoritas Paulus, itu bukan otoritas dan kekuasaan pemerintah Roma pada waktu itu, tetapi pemberian Allah, bukan pemberian daripada manusia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaan Paulus, bukan hasil pekerjaan dari orang-orang yang berikan uang untuk pengampunan dosa, membeli lisensi pengampunan, membeli surat pengampunan dosa, membeli surat untuk keluar dari dosa dengan jalan melalui api penyucian. Tidak ada seperti itu. Supaya tidak ada orang yang menegakkan diri, karena waktu itu Paulus sudah berdiri sebagai anti-Kristus. Kenapa disebut anti-Kristus? Kata anti itu artinya pengganti Kristus. Kristus sudah digeserkan. Itu sebabnya 31 Oktober 1517 Martin Luther berani mempersembahkan nyawanya dari taruhan 95 dalil yang tempel di pintu gerbang gereja Wittenberg, yang kopi daripada pamflet atau daripada brosur itu dikirim ke seluruh gereja di seluruh Eropa dan tersebar sampai ke Amerika Serikat dan ke berbagai negara. Nah, saya mau tunjuk kepada saudara, dari 95 dalil itu saya coba ambil beberapa dalil untuk kita baca, yaitu dalil nomor 5 dan nomor 6. Waktu saya baca bunyinya hampir sama. Harus tidak memiliki kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun. Martin Luther berani tulis itu. Padahal dia sendiri kardinal. Kardinal itu artinya jabatan tertinggi untuk masuk dalam calon bursa Paus. Dia tulis dan dia berkata Paus tidak memiliki kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun. Itu berarti nyawa jadi taruhan. Pada zaman yang lalu hukum rimba masih sangat kental. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, yang lemah mati. Dan di dalam sejarah perjalanan sejarah gereja ada penyinggungan bahwa yang mati pada waktu reformasi itu, jumlah orang yang masuk ke dalam reformasi untuk mengadakan misi penjangkauan seluruh dunia mengenal Yesus firman Allah dan hanya Kristus saja, itu jumlah kematian jauh lebih besar dari kematian perang dunia kedua. Sebuah harga yang sangat mahal. Poin yang ke-8 dari 95 dalil yang ditempel, dia bilang begini, peraturan pengakuan dosa hanya dikenakan pada orang hidup. Kata waktu itu orang mati pun bisa dapat pengampunan dosa.
Orang mati yang mati berzina, pencuri, korupsi, kumpul kebo, selingkuh, pembunuh, perampok yang sudah mati bisa masuk surga. Asal dia punya orang yang hidup itu bisa bayar, membeli lisensi surat pengampunan dosa. Maka itu Martin Luther tulis peraturan pengampunan dosa hanya bagi orang hidup. Orang mati tidak bisa, upaya apapun tidak bisa. Sebab itu selagi kita masih hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ada amin. Kalau sudah mati, sudah berhenti, sudah stop, upaya apapun. Kalau mati di dalam dosa, tetap di dalam dosa. Tapi perubahan dan sistem karismatik Pentakosta yang Pancasila itu diubah oleh sebab Kristus, oleh sebab anugerah, oleh sebab iman, oleh sebab firman, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah berubah. Yang nomor 21 dia berkata, jadi para pengkhotbah pengampunan dosa yang berkata bahwa dengan surat pengampunan dosa dari Paus seseorang dibebaskan. Itu yang ditolak. Dan kalau Paus kasih keluar surat pembebasan dari dosa, sudah mati atau masih hidup, dosa pun diampuni. Ini detik Anda pergi merampok, mencuri, datang kasih masuk uang pencuri ke dalam peti persembahan, hari itu pengampunan terjadi. Ketika Paus mengeluarkan surat, maka itu dikenal sebagai gereja yang terkaya, yang punya duit yang cukup banyak, yang punya bank yang cukup besar. Sekali lagi, jadi para pengkhotbah pengampunan dosa yang berkata bahwa dengan surat pengampunan dosa dari Paus seorang dibebaskan dan diselamatkan dari semua hukuman dan yang melakukan kesalahan. Tuhan Yesus tidak ada hak lagi mengampuni. Firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, sebab in John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning is the Word. Word be God. Word become man and stay with human being on the earth. Saudara tahu di dalam Yohanes pasal 1 dia mengatakan bahwa pada mulanya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia dan firman itu tinggal di antara kita. Dan ayat yang ke-12 mengatakan seberapa banyak orang, how many people and human beings receive him. He become children of God. Dia menjadi anak-anak Allah. Seberapa banyak yang menerimanya berarti dia Tuhan. Firman itu Tuhan. Sekarang sola scriptura digeserkan. Perkataan Paus berdaulat. Kalau dia bilang, kamu diampuni, kamu diampuni. Itu sebabnya Martin Luther berani mempertaruhkan nyawa. Dan kita bersyukur dengan kita keluar dari cengkraman yang begitu kuat 504 tahun yang lalu, terjadi kebangkitan yang besar karena orang bebas memberitakan sola scriptura, orang memberitakan sola Christus, orang memberitakan sola fide, orang memberitakan sola yang Tuhan maksudkan. Jadi misi berjalan secara sempurna. Nomor 25, 27 dan 28. Orang yang berkata bahwa jiwa seseorang terlepas dari api penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti yang menimbulkan bunyi generincing. Dan kalau uang masuk, dia langsung melalui api penyucian, tidak tahu itu di mana. Sebab Alkitab hanya bicara dua. Kalau tidak kiri, kanan. Kalau tidak kambing, domba. Kalau tidak jalan sempit, jalan lebar. Kalau tidak neraka, surga. Tidak ada cerita Alkitab yang berkata ada jalan tengah yang disebut api penyucian. Tidak ada. Tapi itu dia yang disebut indulgensia. Oleh firman Allah, oleh anugerah,
penyesalan yang mendalam itu tidak diperlukan oleh orang-orang yang membeli jiwa-jiwa keluar dari api penyucian. Jangan pakai duit. Dan kerja cari uang. Orang kaya saja bisa masuk surga. Orang miskin tidak bisa masuk. Padahal anugerah itu kan merata buat semua orang. Kenapa saya bilang begitu? Ada duit kan semua keluarga masuk surga. Tinggal bayar-bayar saja. Jadi anugerah. Jadi diajar untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Sekarang tidak perlu ada penyesalan. Cukup keluarkan duit, semua beres. Ini yang disebut dengan sistem karismatik pentakostal. Peraturan surgawi di dalam gereja mula-mula diambil alih lalu diubah menjadi sistem pemerintahan yang memakai sistem pengetahuan, sistem akal terbatas, sistem yang mudah, gampang, segala digampangkan. Pokoknya kalau dapat lisensi pengakuan bahwa dosa mau diampuni, silakan lu mau bikin kotor apapun, silakan kotor terus, sebab sudah ada lisensi. Nomor 42, orang-orang Kristen harus diajar bahwa tidak pernah berpikir bahwa pembelian surat pengampunan dosa dalam cara apapun tidak bisa dibandingkan dengan karya kasih karunia. Jadi pada bekerja, lu mau keluar duit model apapun tidak bisa diseimbangkan dengan kasih karunia. Dan kekayaanmu tidak ada otoritas dan wewenang untuk menyucikan orang, mengampuni orang, membebaskan orang, menyelamatkan orang. Sebab dasarnya Tuhan sudah taruh Pancasila di dalam gereja awal, yaitu sola scriptura oleh firman Allah, sola gratia oleh anugerah, sola fide oleh iman, sola Kristo oleh karena Kristus saja kita selamat, dan kemuliaan bukan kepada manusia melainkan sola Deo Gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena waktu itu kemuliaan sudah direbut oleh manusia, oleh Paus, oleh pemerintahan Roma waktu itu. Anda lihat waktu permulaan gereja tumbuh, lalu dalam kekuasaan pemerintahan Romawi, selain daripada rasul-rasul dan orang percaya mendapat siksa daripada orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak suka dan tidak senang menerima kehadiran Yesus, dan mereka tidak mau terima Yesus sebagai Mesias, sehingga orang percaya disiksa, dibunuh. Kita ingat Paulus mendapatkan surat rekomendasi untuk bunuh orang percaya, memenjarakan orang percaya. Dan Anda lihat pasal 8, pasal 9, Anda baca dalam kisah para rasul, dia melakukan tugas pembinasaan terhadap gereja Tuhan dan bagaimana Tuhan tangkap dia. Selain daripada itu, pemerintah Romawi juga ikut sangat kejam untuk membunuh, menyiksa, membunuh, dan bahkan memenjarakan orang percaya. Kenapa? Karena di mana-mana orang percaya berseru bahwa kami punya raja, kami punya kaisar yang lebih hebat dari kaisar di dunia. Raja lebih hebat dari raja di dunia, karena dia bisa mematikan tubuh dan jiwa, dia bisa menghidupkan tubuh dan jiwa, dia
sendiri bagi mereka. Jadi Paulus memberikan jaminan bahwa kamu selamat, kalau saya kasih keluar surat-surat pengampunan dosa, penghapusan dosa, kalau saya sudah paling jatuh bahwa kamu masuk surga, kamu pasti masuk surga. Paulus yang mengeluarkan itu semua. Dan Martin Luther bilang semua adalah kesesatan. Nomor yang ke-76 sebaliknya, kami menemukan bahwa surat pengampunan Paulus tidak bisa menghapuskan dosa paling remeh, maksudnya paling kecil. Dosa paling kecil sekali Paulus tidak bisa mengampuni. Jadi Martin Luther betul-betul menantang. Martin Luther betul-betul berdiri atas firman Allah dan dia berkata, dosa sekecil apapun, dosa yang paling remeh sekalipun, sulit yang terkait dengan manusia, Paulus tidak bisa memberi pengampunan. 79 mengatakan bahwa salib yang dihiasi panji-panji kepausan memiliki kuasa yang sama dengan salib Kristus, merupakan penghujatan. Jadi Paulus bikin salib lalu gantung panji-panji di situ, kelihatan indah, menarik. Lalu Paulus berkata, ini sama sejajar dengan salib Kristus. Betapa perilaku indulgensia menurunkan martabat dari firman Allah, martabat daripada Yesus. Segala kemuliaan bagi Allah tidak kepada manusia. Oleh firman Allah kita hidup. Sebab Matius pasal 4 ayat 4 berkata bahwa we will not live by bread only, but by the word of God will come out from the mouth of the Lord. Firman Allah berkata begitu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kardinal yang besar Martin Luther 504 tahun yang lalu pasang badan, pasang nyawa untuk gereja keluar dari hukuman yang berat, dari hukuman setan, dan melaksanakan pekerjaan misi. Dan kita harus meskipun jumlah orang yang mati mengikuti Martin Luther jumlahnya lebih besar dari jumlah orang yang mati dalam perang dunia kedua, tapi itu tidak bermakna Injil dikuburkan, kuasa Allah dikuburkan, kuasa kebangkitan Yesus dikuburkan, kuasa firman Allah dikuburkan, nama Yesus dihilangkan. Melewati berbagai macam kesukaran, kesulitan, pekerjaan misi berjalan terus, sehingga dalam waktu begitu pendek, begitu singkat, gereja reformasi, gereja yang mulai perlahan kembali kepada karismatik Pentekostal menyebar di seluruh Eropa, menyebar ke Afrika, menyebar ke Amerika, ke Argentina, pergi ke Brasil, ke Australia, ke Indonesia. Saya mau ajak kita semua, ketika kita dengar ini, ada satu hal yang sangat mengerikan sampai hari ini, yang kelihatannya reformasi belum berhasil menerobosnya, yaitu penyembahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Waktu itu Martin Luther membongkar dan membuang semua patung-patung di dalam gereja, lalu di rumah-rumah, dan dia dikejar kemana-mana. Nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Sebentar dia lari dari Roma, Vatikan lari ke Jerman, dari Jerman lari ke Swiss, dari Swiss lari ke Belanda, dari Belanda lari ke Inggris, dari Inggris lari ke Swedia, dan macam-macam dia terus berkeliling seperti itu. Tapi di dalam kesukaran dan kesulitan itu, ia melaksanakan pekerjaan misi dengan mempertaruhkan nyawanya. Saya mau
Maka pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pekerjaan misi dengan maksimal. Sebab belum ada orang yang menawarkan ingin ambil nyawa kita kecuali yang ada di Afghanistan. Baru-baru pendeta disembelih, orang Kristen disembelih ketika pasukan Taliban ambil alih itu Afghanistan. Yang beberapa tahun yang lalu ketika Al-Qaeda mengambil alih sebagian negara Arab dan gereja dibakar, orang Kristen dibunuh, kepalanya ditaruh di tiang-tiang di jalan-jalan menjadi tontonan. Tapi kita di negeri ini sampai saat ini, walaupun sejarah mencatat bahwa beberapa tahun yang lalu banyak gereja dibakar dan banyak orang percaya disiksa, dan baru beberapa tahun yang lalu bom pada gereja-gereja yang ada di Surabaya dan yang ada di Ujung Pandang. Tapi saya mau kasih tahu, itu baru menyerang kelompok-kelompok tertentu saja, belum secara universal seperti sama di mana Martin Luther membuat reformasi. Itu pembunuhan secara massal, sampai ada satu kelompok yang dikenal sebagai suku Amis. Itu lari dari Jerman, ribuan orang lari dari Jerman pergi ke Amerika Serikat. Dan mereka adalah suku yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak bisa diganggu gugat, yang sekarang ada di Amerika Serikat, yang tidak terpengaruh dengan modernisasi. Sampai HP pun mereka tidak pakai sampai sekarang. Otomobil, mereka ke pasar, mereka tidak naik mobil. Mereka pakai kereta buatan tangan mereka sendiri. Listrik dari pemerintah mereka tidak pakai. Mereka pakai lampu bakar. Di kota metropolitan mereka pakai lampu yang biasa orang bilang pelita kampung. Saudara bayangkan, pakaian mereka bikin sendiri, jahit pakai tangan sendiri. Mereka pakai sepatu buatan tangan mereka sendiri. Kebun mereka pacul pakai tangan sendiri. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling kaya di Amerika Serikat. Hampir di sebagian negara bagian di Amerika Serikat terkenal suku Amis. Maka itu beberapa tahun yang lalu saya dengan Ibu Gembala pergi, kami pergi lebih banyak mengunjungi suku-suku itu. Mereka sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka kalau ada bencana pemerintah pun sampai, mereka sudah sampai lebih dahulu. Mereka melaksanakan pekerjaan misi yang luar biasa. Mereka bawa hasil pertanian mereka, mereka punya uang tidak simpan di bank, mereka simpan di gereja, semua uang simpan di gereja. Pendeta mereka jadi kepala bank, artinya di gereja uang simpan di. Mereka tidak setuju untuk uang dipergunakan. Dan tanah di Amerika sebagian besar milik mereka. Sekarang orang Amerika perlu tanah minta, suku Amis yang mereka lari dari Jerman. Sekarang mereka memiliki semua, takut Tuhan. Mereka pergi di mana saja mereka berada, Injil diberitakan. Saudara-saudara yang saya kasih, jadi saya dari Ibu Gembala ada di tengah-tengah mereka. Wah, senangnya luar biasa karena mereka pakai buatan tangan mereka. Mereka tidak ingin menggunakan teknologi maju. Mereka ke pasar, mall-mall, mereka pakai mereka punya dokar. Dan saudara pergi di tengah kota New York, saudara lihat pemerintah siap tanpa ikat dokar di situ. Itu suku Amis punya tempat parkir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan misi zaman ini adalah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita lakukan. Sebab kita belum didera dengan kesukaran dan kesulitan seberat 504 tahun yang lalu, atau seberat di Timur Tengah, atau seberat yang di Afghanistan, atau seberat di Afrika, di negara-negara Muslim yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan itu melahirkan misionaris yang siap pergi memberitakan Injil. Joseph Camp adalah seorang misionaris Kristen yang bekerja di wilayah Maluku, Indonesia, dapat kegerakan reformasi itu. Joseph
yang namanya dikuasai oleh pergerakan pietisme. Gerakan pietisme itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu semangat kabar Injil dengan lupa segala sesuatu, lupa uang, lupa rumah, lupa keluarga, lupa jabatan, lupa hampir lupa makan, lupa sikat gigi, lupa tukar baju, lupa mandi, asal Injil diberitakan. Ini yang disebut gerakan pietis dari reformasi yang betul-betul menguasai begitu banyak orang. Anda bayangkan John Sung, seorang muda dari keluarga yang kaya, bapaknya pendeta, mereka kaya, bapaknya suruh dia pergi sekolah di Amerika karena dia pintar. John Sung dikuasai oleh roh pietisme, pertobatan dan pemikiran, kesalehan dan ingin orang lain diselamatkan. Anda tahu dia sampai di Ohio harus ambil PhD dalam waktu setelah sarjana, mesti mendapatkan PhD itu paling kurang 2,5 tahun. Dia selesaikan 9 bulan. Hebat dia, John Sung. Tapi di hatinya berkobar-kobar misi pengabaran Injil. Setelah dia terima, dia punya semua ijazah, pulang ke Tiongkok. Naik kapal dekat kota pelabuhan di Tiongkok, dia buang ijazahnya semua di laut. Dia bilang semua tidak ada arti. Dia lupa semua ijazah. Dia lupa dia mendapatkan doktor dan PhD-nya 9 bulan di Ohio, di Universitas Wesley di Ohio. Lalu dia lapor ayahnya, saya sudah dapat sarjana, saya sudah PhD, tapi Tuhan panggil saya melayani. Lalu dia pergi mulai mengelilingi Cina, seluruh daerah Cina, turun sampai ke Malaysia, turun sampai ke Singapura, turun sampai Sumatera, turun sampai di Jawa, turun sampai di Bali, lalu terus sampai di Maluku. Maka lahirlah gereja-gereja Tionghoa. Itu hasil dari John Sung. Anda pasti tahu siapa yang biayai. Dia lupa juga siapa yang biayai dia. Karena itulah roh pietis, roh yang selalu pikir Tuhan, oleh karena Tuhan, sebab Tuhan, sola scriptura, sola gracia, sola fide, sola Cristo, hanya firman, hanya Tuhan, hanya dengan iman, hanya Kristus, bangsa mulia Allah. Beberapa tokoh yang berjasa dalam penginjilan di dunia, William Carey dari Inggris, Sadhu Sundar Singh, Rasul Sintu Bakuni dari India. Tuhan telah membuka jalan menuju ke Cina pada bulan September tahun 1853 oleh Hudson Taylor yang berusia 21 tahun berlayar ke Cina. Ia tiba di Shanghai pada awal musim semi tahun 1854. Usia muda tetapi bersemangat walaupun tidak dibekali dengan pengalaman dan wawasan ladang misi yang banyak. Tidak punya pendidikan teologi yang baik, tetapi karena semangat pietis, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan ingin orang lain diselamatkan, dia bangun berangkat dari negerinya pergi ke negeri Cina dengan pengalaman dan pengetahuan sangat minim. Tapi dia seorang misionaris yang berhasil di Cina. Dalam sejarah perkembangan dan dalam sejarah pertumbuhan gereja di Cina yang sampai hari ini underground, sudah berjuta-juta, berpuluh juta, bahkan beratus juta orang percaya di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masukkan sisa hidup kita ini dalam pekerjaan misi. Jangan kita berdiam diri. William Carey, tukang sepatu, adalah tokoh
perkembangan Injil modern yang dikenal sebagai Bapak Gerakan Misi Modern. Anda tahu siapa yang biayai dia? Tidak ada orang biayai dia. Dia menginjil siang hari, malam dia buka jahit orang punya sepatu. Dia usaha sendiri. Ada kelompok orang seperti itu. Ada David Livingstone dari Inggris, ada Hudson Taylor dari Inggris, ada Dale Moody dari USA, ada Romansen dari Jerman yang menerobos masuk di Sumatera. Sampai hari ini menjadi sejarah besar. Orang susah lupa Romansen walaupun orang Batak makan sama dia. Tapi hari ini gereja bertumbuh secara luar biasa dan kokoh di Sumatera. Itu karena gerakan pietis merupakan kampung, merupakan keluarga, merupakan rumah, merupakan sebuah harta kekayaan, merupakan sahabat bagi untuk orang lain bersama. Berikan kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. God says to His disciples, we have 10 commandments, but I want to tell you only 2 commandments. Kita memiliki, Yesus berkata kepada murid-murid kita mempunyai 10 hukum. Tapi saya mau katakan kepada Anda 2 hukum besar. Love your God with your soul, with all your heart, your mind, your ability, your knowledge. And number 2, love your neighbor as love yourself. 2 hukum besar ini kalau ada di dalam diri kita, misi akan berjalan dengan baik. Cinta Tuhan dengan segenap hati, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, dengan segala pengetahuan, hikmat, dan yang kedua, cinta sesama seperti yang kau mengasihi dirimu. Maka saya percaya gerakan pietis itu akan ada pada kita, sehingga kalau kita sibuk cari makan, cari uang pun lebih banyak presentasi kita berpikir orang lain perlu dengar Injil. Haleluya. Maka menyanyi hidup ini adalah kesempatan.